Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma ya wasi'al Rabbi ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ya wasi'al Rabbi amin tabaturi diwamin bisanami majan tabam anjar min mudmatin kitami ya Rabbi bil Mustafa barik maqasidana Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanallahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam akal sebenarnya itu tadi. Lagi mikir apa hadisnya ya? Innamal mar'u ma'a man ahabba. Sadaqallahu azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin mukarram, para dewan guru, para habaib, para kiai, para ajunan, para asatidz maupun asatidzah yang alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita, yang sudah ada di atas panggung Habibur Mahfud, Habib Muhammad Ali Segaf, dan juga Ustadz Najarion selaku ketua DPC FPI Kampung Utara, para asatidz yang lainnya, ada Ustadz Marsan, juga semuanya dah. Semoga berikan nikmat sehat panjang umur kepada guru-guru kita, Allah berikan rezeki yang banyak, yang halal yang berkah, Allah kabulkan semua hajat guru-guru kita, dan Allah tambahkan keberkahan dalam keilmuan guru-guru kita. Tokoh masyarakat, tokoh aparatur pemerintah, tokoh orang tua, tokoh adat yang saya hormati, dan juga segenap para jamaah, rekan-rekan remaja, baik bapak-bapak, rekan-rekan jamaah, baik bapak-bapak, ibu-ibu, remaja semuanya, lebih khusus Ustadz Jahyanuddin selaku sahibul majlis Al-Lisanul Qalbi, yang semoga kumpulnya kita pada kesempatan malam hari ini menurunkan rahmat, hidayah, maghfirahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit enggak lama karena emang udah gerimis juga. Tadi yang hadir kayaknya 3.000 orang ini ya. Ini kosong nih. Sedikit yang penting manfaat bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Asy-Syaikh Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Al-Hawi lil Fatawa, beliau mentakrif maulid. Kata beliau, peringatan maulid itu yang pertama huwa ijtima'un nas. Peringatan maulid yang pertama menurut Imam Jalaluddin As-Suyuti adalah kumpulnya manusia. Hari ini, malam ini kita kumpul, yang dari pojok nyampe kemari, yang dari ujung nyampe kemari, yang di depan datang ke sini, yang dari belakang duduk di sini bareng kita. Kumpul kita bareng-bareng di sini. Silaturahmi kita nyambung malam hari ini, Pak.
Saya yang di Pulau Puter Perapatan nyampe lagi kemari Alisanul Kobi Pengarengan, ketemu lagi sama empok, ente, abang, ende semuanya. Dan orang kalau udah kumpul silaturahmi, Allah kasih dua keutamaan. Yang pertama, Allah gampangin rezekinya. Ustaz tahu dari mana orang kumpul ngaji silaturahmi, Allah panjangin umurnya, Allah gampangin rezekinya. Pertama, kita lihat orang tua kita dulu, Pak. Orang tua kita dulu silaturahminya cakep, sama saudara kenal semua. Orang tua kita dulu rezekinya berkah-berkah. Mana buktinya, Tat? Orang tua kita dulu kalau malam takbiran kok itu mesen ke anak-anakannya. Ya, di man besok kelar sembahyang id dan kemana-mana ya. Kita ke elo rumah Uyu tuh kita lebaran. Digiring semua segeroyakan tuh, anak, cucu, mantu, orang tua, mertua, ponakan, nyampe sono kita dikenalin. No ponakan no. Uak tuh. No ndek no. No, Uyu tuh ngantuk banget no. Makanya orang tua kita dulu kagak ada kematian obor, sama sedara kenal semua. Beda sama orang sekarang, kadang sama sedara kagak pada kenal. Makanya mohon maaf Pak, orang tua kita dulu silaturahminya rajin, rezekinya berkah-berkah. Orang tua kita dulu jangankan saudara yang dekat, yang jauh disabak sama orang tua kita. Mana bukti orang tua kita dulu rezekinya berkah-berkah. Orang tua kita dulu kerjaannya cuma ngapain? Dorong gerobak, dagang minyak di kota. Yang di rumah manggul pacul, bolak-balik dari rumah ke kebun, dari rumah ke sawah. Anaknya orang tua kita dulu banyak-banyak Tom, kagak ada yang sedikit orang tua kita dulu anaknya. Orang tua kita dulu anaknya yang 8, ada yang 10, ada yang 13, ada ususnya 20 anakan loh. Bisa 12 sekarang. Makanya orang tua kita dulu punya anak 13, mati 1 kagak sedih Bang. Masih 12 lagi. Baru orang sekarang yang pada takut punya anak Bang. KB punya anak di bang 2, satu kalah, satu kampret, satu nyolong, satu ngepet habis. Orang tua kita dulu anaknya banyak-banyak, tapi alhamdulillah usahanya berkah-berkah. Meninggalnya orang tua, anak 13 jadi orang semua, ninggalin sawah, ninggalin kebun. Tinggal orang sekarang yang ama saudara kagak pada kenal, jangankan saudara yang jauh, yang depan mata ke jalan ditanya. Makanya orang sekarang katanya doang kerja pagi-pagi, pulang pagi, kaya kagak, utang banyak. Benar. Katanya doang gaji jutaan, jabatannya tinggi, boro-boro beli sawah, boro-boro beli kebun, yang ada kan jualin baik. Rizki kita kalah sama orang tua kita dulu, silaturahmi kita kalah sama orang tua kita dulu. Yang kedua, orang kalau kumpul rajin silaturahmi apa? Allah panjangin umurnya. Nah, tahu dari mana kan? Orang tua kita dulu lagi baik Bang. Orang tua kita dulu silaturahminya rajin, alhamdulillah umurnya panjang-panjang. 70 tahun masih kuat naik pun rambutan, 80 tahun masih kuat injek sepeda, 90 tahun masih bisa macul galangan sawah. Tinggal orang sekarang yang umurnya pendek-pendek. Baik-baik Bang. Sekarang lagi ngetren orang mati muda. Coba dah. Kemarin di TV kan begitu, gara-gara Covid banyak orang mati mendadak. Dulu dari dulu jangan mati mendadak, dari dulu. Dari dulu jangan mati mendadak, dari dulu. Kalau mati bisa ngabarin enak, jam 5 kita mati, jam 1 kita bangun anak. Nah, mari Bang. Apa Mak? Lu ke pasar gitu, kan putih mati terpandan. Cindin lu ke sampingnya gali 2 kali 1. Nah, emang mau anak istirahat? Enak. Mungkin urusan mati nggak begitu Bang. Yang naya mati dari dulu sampai ini hari mendadak. Pagi jam 6 masih beli nasi uduk sama kita, jam 8 mati. Malam masih kondangan bareng kita beli jalabia, pagi mati. Itu mah biasa. Yang aneh itu kalau jam 6 mati, jam 8 beli nasi uduk, itu berkaget. Orang tua kita dulu umurnya panjang-panjang Pak. Kenapa saya bilang orang sekarang lagi ngetren mati muda? Maaf. Orang tua kita dulu umurnya panjang-panjang karena penyakit masih langka. Kenapa penyakit masih langka? Orang tua kita dulu makanannya masih asli buatan tangan kok. Belum kecampur zat kimia. Orang tua kita dulu minum air sawah, tuh sawah bekas tepakan kepo Bang. Airnya bening banget. Kita minum pakai daun gogolio namanya Pak. Disedot kagak mabuk.
Coba sekarang uyuk air sawah no. Kalau kagak celeng di sawah. Makanya paling banter penyakitnya orang tua kita dulu, kudis, kurap, gatel, panu, ampet, bengek, beres. Lihat orang sekarang makanannya macam-macam. La ilaha illallah makan orang sekarang. Dulu kita kenal ayam, timbang ayam rendang, ayam goreng, ayam chicken, udah beres. Sekarang timbang ayam doang banyak namanya. Geprek. Siang ayam ini geprek. Potong, goreng, gedik lagi. Sambelin di atas ada. Pakai penyakit orang sekarang, mohon maaf bang, banyak-banyak makanan makin banyak, penyakit kagak mau kalah makin banyak, belum lagi nih penyakit sama ini hari belum kelar. Corona, bagian tak penyakit ini. Itu emang corona cek, bahaya corona kan, gara-gara corona, 3 bulan gak berceramah saya. Nongol jadi mobil kan bego. Rajab Saban 94 jadwal batal semua. Jabodetabek, Jawa Barat, Jawa Tengah batal semua. Harapan saya ntar kali bulan puasa. Imamin trawe, kutum trawe, nujul Quran. Orang pisan. Masjid musola ditutup, kita kagak boleh trawe. Sekalian boleh trawe, masjid musola lampunya dimatiin. Sendal dimasukin ke dalam yang trawe 5 orang. Diterapin di antara kita social distancing, kagak boleh deket-deketan, kita duduk begini kudu mencar. Kemanapun kita ada di kantor pemerintahan, dimanapun kita masuk instansi, ke bank, sampai ke masjid kita ngeliat X. Belah mari keramik X. Orang sembahyang sampai kuota ada di parkiran kok, diganggar-gar si X itu tuh. Belum lagi di antara kita diterapin protokol kesehatan, kudu pakai masker kemana-mana cek, mulut sama hidung dibekap kemana-mana. Udah pakai masker bang. Marah dari mati pakai masker. Mang bengek pakai masker, mati bisa udah. Susah dia. Silakan pakai masker, kita patuhi protokol kesehatan, kita ikutin maunya pemerintah bagaimana. Tapi saya pesan cuma satu. Buat empok, abang, rekan-rekan semuanya yang mau pakai masker, kalau lagi jalan kemana-mana, ketemu temen sama saudara, pengen nanya, buka dulu masker baru nanya. Karena kita ngenalin orang dari muka, cek, bukan dari mata. Kita lagi naik motor, ketemu orang di bawah, kita tanya, mau kemana? Yang ditanya, larak, lirik. Lah kan artinya ngomong, siapa itu ya? Ilok si Warsi. Dari matanya iya begitu. Buka dulu baru nanya. Ini malam hari ini silaturahmi kita nyambung, kumpul kita semua begini. Hidup kalau bareng-bareng mah enak. Banyak orang kumpul nih malam bang, karena emang besok tanggal merah. Besok hari rayanya dia pada. Orang kumpul banyak timbang buat kita doang. Gak telat mentawanya. Nah, gigi copot kali. Orang kumpul nih malam bukan cuma kita doang. Oh, yang lagi di puncak kumpul. Yang lagi di laut kumpul. Yang kejebak macet di tol nih malam kumpul. Kita nih malam juga kumpul. Banyak orang sekarang pada jalan-jalan ke puncak, ke laut, ke Ancol. Ini ngapa pada di sini baik? Pertama, kita nggak pengen jalan-jalan karena kita bukan tradisi kita tiap liburan jalan-jalan, bener. Yang kedua, karena emang kita punya kesibukan yang lain daripada jalan-jalan, bener. Yang ketiga, faktor utama emang kagak punya duit. Makanya besok tahun baru kita jalan-jalan ke Dupan, kok bener. Mau ke Dupan, Dupan rumah lari-larian. Gitu. Kita kumpul bareng-bareng begini enak. Hidup kalau bareng-bareng, kalau akur enak bang. Leading satu, kalau buat ngegebuk laler, agak mati tuh laler. Tapi leading, kalau kita kumpulin jadi satu, kita ikat sapu namanya. Jangankan laler, orang jadi gebuk celeng tuh. Hidup kalau bareng-bareng mah enak. Makanya sombong orang kalau sampai bilang, gua kagak butuh orang. Gua bisa hidup sendiri. Orang gila. Kalau ada besok orang ngomong begitu bang, kita liatin dia mati ngebungkus dewek, biarin rapat apa kagak. Dia hajatan ngerapnya dewekan, berdiri apa kagak.
kuburan jangan gotong, linding kan tahu nyampe orang di sono. Kita ini makhluk sosial bang, butuh satu sama lain, nggak bisa kita hidup sendiri. Saya ceramah di sini, kan butuh bapak-bapak ibu-ibu semua. Lebih kata ceramah sudah mantap kemana-mana. Video di YouTube sudah banyak, di TV udah saya masuk, nyebrang sampai nyebrangin pulau saya ceramah. Ceramah di mana-mana keren, saya mantap. Di pengarangan ceramah, gak ada yang dengerin. Paling tukang sound doang di belakang lintik saya. Ustadz udah lama begitu. Ya kali ceramah mah butuh orang banyak, abang ama empok tibang sebatas nengir ama ketawa kan butuh bantuan orang. Empok pulang dari sini nenteng-tentengan belanja apa di depan gitu tuh, pulang dewekan tahu-tahu. Ada yang nyiap, nah itu dia. Nah udah lama kali mesu. Tibang sebatas nyengir senyum sama ketawa kita, butuh bantuan orang. Makanya mumpung lagi rame-rame, mau tawa-tawa deh, ayo mau ngapain lagi kita? Emang daripada kedinginan daripada sakit tentu kalau ketahuan. Orang kalau agak pengen tawa kok di antara dua. Yang pertama sakit, yang kedua banyak utang. Pikir bareng-bareng ya, apa kita di antara dua itu tuh? Kumpul bareng-bareng begini enak. Yang kedua, kata Imam Jalaluddin As-Suyuti, peringatan Maulid itu syaratnya apa? Wa qira'atu ma tayassara minal Qur'an, dibacakan di dalamnya ayat-ayat suci Al-Qur'an. Alhamdulillah kita tadi udah ngaji, dibacain ratib kita. Ratib ada dalamnya Al-Qur'an, ada ayat kursi di dalamnya. Bahkan kita baca Al-Baqarah dari ayat pertama sampai ayat terakhir kita baca. Mana 3 kali robana kita baca itu tuh, yang ayat terakhir Al-Baqarah. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun, siapa yang baca satu huruf dalam kitab Allah maka Allah berikan satu kebaikan. Yang satu kebaikannya lipat ganda yang jadi 10. La qulu alif lam mim harfun, bukan berarti alif lam mim itu satu huruf. Walakin alif harfun wa lamu harfun wa mim harfun, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Baca alif lam mim doang 30 kebaikan buat kita semua. Makanya apa? Ngaji kita ayo. Suksesnya Maulid malam hari ini bukan sebanyak apa jamaah yang hadir, bukan seenak apa hidangan yang kita sajiin, bukan sebagus apa penceramahnya, tapi suksesnya Maulid malam hari ini adalah kelar Maulid yang kemarin belum ibadah jadi ibadah, yang kemarin belum ngaji jadi ngaji. Kalau ada yang mulai ngaji jangan diaru-aruin. Orang baru seneng dengar ceramah, alhamdulillah sebelum ngaji, datang ke masjid musola pengajian, dikata, bendung ngaji. Pantes kemarin murid hujan gede loh. Kita ngaji bareng-bareng, ibadah bareng-bareng, ke surga juga nanti kita bareng-bareng. Ngaji bareng-bareng kok, ayo. Ibadah ngaji doang yang paling nyantai, ibadah ngaji doang yang paling enak udah. Empok abang ngaji mau model bagaimana ke boleh. Ngaji sambil ngempet boleh. Embok mati yang laku. Sambil selonjoran boleh, nggak apa-apa. Ini kan selonjoran udah berapa kali berubah kaki. Sila, timpu, selonjoran, sila lagi. Ngaji sambil makan silakan, nggak ngapa-ngapa. Orang duduk ngaji kok, mohon maaf. Yang anak muda ngaji lebih cakep. Ibu-ibu ngaji cakep. Nenek sama aki-aki cakep ngaji nggak apa-apa. Yang nenek ngaji utlubul ilma minal mahdi ilalahdi, wajib kita ngaji dari di bedong sampai di bedong lagi. Tetap kewajiban kita ngaji kagak hilang. Walaupun ngajinya nenek-nenek sama aki-aki, kalau menurut pinter malah ada jauh. Coba dah. Sekarang nenek-nenek ngaji, nggak jadi ibu-ibu, ustazah datang. Ustazah ngomong begini, ibu-ibu, minggu depan kita setoran hafalan surat Wadduha ya. Ibu nanti hafalin surat Wadduha. Nenek-nenek sampai budek ngapalin Wadduha apa-apa. Setoran dah, ibu-ibu ayo sekarang setoran hafalin Wadduha. Datang dawa menici ya. Baca wa Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Wasani mana wasani ya? Wah kagak kelar-kelar jadi wah. Ngaji kita bareng-bareng. Saya ambil kitab, sering saya sampaikan dalam kitab Tuhfatul Mardiyah.
Orang yang duduk ngaji ternyata ini adalah amalan-amalan kita buat nanti di akhirat. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan satu malaikat buat nanya hamba yang ada di neraka jahanam, yang ada di neraka, buat dihitung amal hambanya. Ya malaikat, Siap 86 ya Allah. di bahasa kita bang, bahasa kita. Di kitab mah kagak ada 86. Mana ini 86 kagak ada. Coba lama hamba saya udah lama di neraka. Ini hari kan saya hitung amal hamba, amal ibadahnya. Tanya deh ke orang, semasa hidup pernah ngaji atau kagak? Ya Allah, kalau dia pernah ngaji mah gak bakal di neraka. Udah kita tanya dulu. OTW ya Allah. Malaikat OTW. Malaikat. Bang, iya malaikat. Mau nanya, apa ya? Semasa hidup abang pernah ngaji atau kagak bang? Ya malaikat, konsep gedeg bayar sama ustad. Buru-buru ngaji. Baliknya malaikat laporan, ya Allah ternyata itu orang kagak pernah ngaji. Bahkan ulama dimusuhin, bahkan ulama dikriminalisasi, bahkan ulama dia teror. Terus bagaimana ya Allah? Coba tanya. Siapa tahu rumahnya dekat sama rumah ustad, kiai, habaib. Bang, rumah abang dekat enggak bang sama rumah kiai, ustad, habaib, ulama gitu? Ya malaikat, kan saya tinggal di kampung kafir Bang Murtadun. Yang pagi gaplek, siangan dikit ngadu ayam, sore koprok, malam gablay ngayap. Ya Allah ternyata tuh orang rumahnya kagak dekat sama ulama, jauh sama ulama. Bagaimana? Coba tanya, namanya sama kagak sama nama orang alim? La ilaha illallah, nama sampai ke nama. Bang, semasa hidup nama abang sama kagak bang sama nama ulama, nama kiai, nama ustadz gitu bang, nama-nama orang alim lah gitu. Ya malaikat, kan saya mau orang dulu. Jauh nama saya mah ulama mah. Orang tua kita dulu bang, namanya aneh-aneh wajar. Saya kadang kalau ngirimin doa di tempat tahlil pengen tawa, takut dosa. Kagak tawa, nemu baik nama yang begitu. Suma illa arwani khususan alil kubur wa pungut binti buang wa khususan ila hadrati Allah wa cengir binti geni wa khususan ila hadrati Allah wa kuru binti geni al-fatihah. Ada begitu? Ya karena orang tua kita dulu namain anak bagaimana kejadian dia lahir bang. Lahir hari Rebo, Boin. Lahir hari Minggu, Gunin. Lahir hari Sabtu, Tuin. Pindah kemari-mari datang, namain anak bagaimana bulan kelahiran dia. Lahir bulan Februari, Febrianti. Lahir bulan Agustus, Agustina. Lahir bulan Desember, Desi. Lahir bulan Maret, Marta. Sampai pindah kemari-mari nih, yang lagi ngetren sekarang, namain anak bagaimana nama bapak sama mamanya. 3 bulan yang lalu saya kelar isi acara akikahan rumah teman saya jadi pening lampiri. Teman pondok saya tanya begini cek, di Marida, kamu ya, anakmu siapa namanya? Alek Ferdiansyah. Lu kan bocah pondok, yuk anak Alek. Ngapain? Itu apa artinya Alek? Alek, sama gua Aldi, ini gua Eka. Alek, Aldi, Eka, ada gitu. Ya segituin nama anak digabungin nama emak sama bapak, Alek, Aldi, Eka, masih cakep. Yang saya takutin bapaknya Basir, emaknya Kokom. Baskom dong namanya itu bocah. Namain anak yang cakep, tabarukan sama nama-nama ulama, tabarukan kepada nama-nama nabi dan rasul. Jangan keluar dari sini. Kata galau lagi malam katanya kalau nama yang cakep itu nama yang tabarukan nama nabi rasul. Gua mau lebih keren lagi ya, nama malaikat. Siapa namanya? Ijroil. Ya, ada nih. Baik nama Ijroil. Wajar, kok nama uangnya udah sekarat. Ngap. Ijroil udah gedean dikit tuh. Datang Ijroil berapa yang ngelongokin. Uangnya latap-latap. Siapa itu? Ijroil, Wak. Kata dia mah Ijroil malaikat. Tapi cucunya nyampe. Ngaji bareng-bareng ayo sampai ke nama bisa nolong kita nama.
Ya Allah, ternyata ini orang namanya Jawa nama orang alim, terus bagaimana? Coba tanya. Siapa tahu dia ini punya teman yang ulama, dia punya teman yang ustadz, kiai, habaib. Bang, teman abang ada yang ustadz, habaib sama kiai apa kabar? Ya malaikat. Teman-teman saya mandor semua. Yang ama ngaji kagak, denger ajan pengeng jaipongan paling depan. Ya Allah, ternyata ini orang kagak punya temen yang ulama, temen yang suka ngaji, terus bagaimana? Coba tanya. Siapa tahu temennya dia ada yang suka ngaji, temennya dia ada yang jadi ulama. Bang, temen abang kan mandor semua, ada yang jadi ustadz, ulama. Ya iya apa kagak bang? Ada malaikat. Teman saya bagian kata mandor, teman-teman ada jadi kiai, ustadz, ulama, habaib. Banyak teman-teman saya. Nah, apa jawab Allah? Comot itu orang di neraka, pindahin ke surga, keberkahan daripada dia punya teman yang jadi ulama, punya teman yang suka ngaji. Makanya besok ini cerita jangan dijadiin dalil. Bahwa orang ngaji kok, ya lu ngaji juga selamat di neraka. Belum tentu. Kalau yang punya teman dia selamat, bagaimana kita yang duduk ngaji? Pakai pulang dari sini niatin hati kita hijrah jauh lebih yang baik lagi. Yang kemarin belum ngaji ikut ngaji, yang belum ibadah kita ibadah. Engkau kita mau ngapain lagi wak kagak mau ngaji sekarang. Hidup jauh dari ulama belangsak. Coba dah. Hidup jauh dari ulama belangsak. Coba dah kita tempat tali selamatan dekat sama ustaz, dekat sama kiai. Oh berkah itu kok. Buahan pancakep. Pisang lempeng lempeng. Jeruk bulat-bulat. Anggur buluk-buluk banget. Coba di pojok Anda. Pisang petot, jeruk botok, anggur gepeng. Ya udah di dunia aja udah ketahuan, dunia udah ketahuan. Yang ketiga apa? Dibacakan di dalam peringatan Maulid itu kisah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwasannya apa? Tadi udah kita baca bareng-bareng Maulid baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maulid itu sejarah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuma bahasanya bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia kita tinggal baca artinya. Artinya pun semua sejarah Nabi dari Nabi dilahirkan sampai Nabi wafat. Tadi kita udah baca Maulid. Maulid itu sejarah Nabi tapi pakai lagu. Kenapa ulama dulu bikin maulid? Karena ulama dulu tahu orang sekarang kalau suruh ngapalin sejarah lama hafalnya. Makanya ulama dulu bikin sejarah tapi pakai lagu. Orang sekarang ngapalin lagu paling cepet. Mana buktinya Ustaz? Sampai nih hari kita belum ingat liriknya tapi kita udah hafal sekali denger. Abang jago. Abang jago. Sampai nandak-nandak gitu kayak batu nangka. Loh, tinggal hati Allah. Nih baik-baik. Kita dikasih sama Allah kaca yang cakep. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Bahasa orang kita nyama contoh tuh Nabi, contoh tuh Nabi, contoh. Ya, saat kan Nabi udah enggak, apa yang mau kita contoh? Kita baca sejarah beliau di Maulid. Kan ada di Maulid akhlaknya Nabi bagaimana? Perintah Allah kan cakep. Kenapa kita disuruh nyontoh Nabi? Karena Rasulullah manusia, tapi bukan manusia biasa. Kalau orang nyontoh orang, itu contoh yang cakep. Kambing nyontoh kambing, itu contoh yang cakep. Tapi kalau ayam suruh nyontoh kambing, yang ngasih contoh yang jelek. Coba ayam ngembek kayak kambing, tetep kukuruyuk. Kita disuruh nyontoh baginda Nabi Muhammad karena emang Nabi Muhammad juga manusia tapi bukan manusia biasa. Basyarun lakal basyar, walaysa kal basyari bal huwa yakut. Bedanya kita sama Nabi dikit. Rasulullah dikit-dikit istighfar. Kita istighfar dikit. Rasulullah dikit-dikit sedekah. Kita sedekah dikit. Rasulullah dikit-dikit ibadah, kita ibadah dikit. Bahkan perbedaan kita sama Rasulullah jauh. Rasulullah pun manusia sama kayak kita punya sifat basyariah. Nabi makan, kita makan.
Cuman makannya Nabi sama makannya kita beda. Rasulullah makan ketika lapar berhenti sebelum kenyang. Kita makan ketika lapar udah kenyang masih makan baik. Rasulullah makan pakai 3 jari, jempol, tunjuk, jari tengah. Kita makan pakai 10 jari. 5 jari nyogrok nasi, 5 jari pegang kerupuk penggorengan. Rasulullah keringetnya wangi minyak kasturi, keringetnya Nabi obat. Keringet kita cium dewek. Laler kagak ada yang nemplok ke Nabi kok, tapi kita laler nyarang. Ini bedanya kita sama Rasulullah Sallallahu Alaihi. Yang keempat apa? Setelah orang kumpul banyak, dibacain Al-Quran di dalamnya, dibacakan kisah Nabi di dalamnya. Yang keempat, dihidangkan makanan-makanan. Nah, itu. Habis sudah makanan lah. Enggak segitu-gitu ya. Habis sudah. Ini dihidangkan makanan dalam-dalamnya. Kenapa? Kalau empok misalnya maulid, ya misalnya empok pergi maulid, di situ banyak makanan, kandu tidur semua kok. Nggak apa-apa udah. Karena apa? Itu kan sodakohnya orang, jariahnya orang. Minta nih, bocah minta dana keliling kampung, terus ada yang ngasih nih buat peringatan maulid Nabi Muhammad. Sayang daripada mubazir itu buang-buang, bawa pulang itu makanan. Udah dibacain kisah maulid, udah dibacain ratib, bacain tahlil, dibacain kalimat-kalimat yang baik. Itu makanan kalau dikasih ke anak kok, jadi anak kita makan makanan yang baik. Jangan malu besok kok. Ini kebanyakan. Apa baik dimasukin lagi. Masuk, lontong, masuk, goluk, masuk, apalagi suruh masuk sampai pulang. Masih ada katanya. Enggak, buat ente katanya belum ini. Enggak, kebanyakan. Baca orang kumpul udah, bacaan Al-Quran udah, kemudian baca maulid udah, dihidangin makanan pulang udah. Yang kelima terakhir apa? Udah pulang. Mau ngapain lagi? Ngumpul orang udah, baca Quran udah, baca maulid udah, makan udah, pulang semuanya. Ini 5 daripada syarat peringatan maulid dari Al-Imam Al-Jalaluddin As-Suyuti dan kitab Al-Hawi lil Fatawa. Terakhir, saya mengajak kepada semuanya bareng-bareng, ayo. Kalau tahun kemarin silaturahmi kita sempat pecah, Pak. Silaturahmi kita sempat pecah yang pertama karena Pilkades. Yang kedua, silaturahmi kita sempat pecah karena adanya Pilpres. Hari ini, ayo yang rasanya masih beda paham, beda pendapat, umat Islam, ayo satu jadi satu. Enggak usah pada plengas-plengas baik. Yang mau kita ributin apalagi sekarang. Enggak ada nomor 1, nomor 2, 1 sama 2 udah bareng-bareng di atas sekarang. Kalau kebo berantem bang, yang rusak mah rumput. Kebo berantem, yang rusak mah tanduran. Besoknya ada kebo akur, makan di kebun yang bareng. Ya tandurannya rumputnya, lampar-lamparan. Orang elit atasan pejabat berantem, kita ngikut berantem. Pejabatnya akur, kita masih berantem lagi baik. Jangan ambek dikedein, kentut gedein, terus kampung denger. Oke, siap bersatu. Umat Islam siap bersatu. Nggak ada lagi perpicahan, nggak ada lagi perselisihan antara FPI dan NU. Kita semua bareng sama-sama setuju. Kita semua bersatu siap. Siap jaga ulama, siap jaga Indonesia, siap jaga NKRI. Takbir. Warung ini sapior saya tambah takbir. Kemarin-kemarin mau mengklaim baik. Bisa ditangkap saya. Polisi ada? Ada. Kurang gawean polisi no. Nah iya, yang orang-orang baik dari tempat maulid dijagain, pengajian dijagain. Ada orang berantem aja di pengajian mah. Nggak ada yang berantem, nggak ada yang ribut. Yang kudu ditungguin jaipongan, dangdut, diskotik, ngebubar-bubarin. Baru itu. Ini polisi tempat maulid nongkrong di depan. Jangan nongkrong depan, naik ke panggung, duduk di sini kan enak. Pisang ada, kue ada, muncul di depan. Kalau makan yang banyak panitia, udah antar. Sama kalau lapar begini yang gua. Enggak, biasanya ngebut gue, emang kedinginan, perut perih.
Ya, terakhir ayo bareng-bareng kita hiasi lisan kita dengan kalimat-kalimat yang baik. Kita berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu salamullah ala ta'a rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala ta'a rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Muda ayo ngaji, jangan betah di depan TV, apalagi sambil selfie, langsung di-upload ke FB. Salatullah salamullah ala ta'a rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Jangan banyak alasan, tapi sering jalan-jalan. Paling senang kalau dangdutan, apalagi pergi jadi pongan. Salatullah salamullah ala ta'a rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahul kafi rabbuna fasadana Kafi wajadana kafi likulil kafi apanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Allahul kafi rabbuna kafi Fasadana kafi wajadana kafi likulil kafi apanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Semoga kumpul kita pada kesempatan malam hari ini Allah jadikan perkumpulan kita kelak nanti di hari kiamat di bawah benderanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah atau tingkah laku yang kurang berkenan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hadanallahu iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.